Perkenalkan, saya Girbes Natalis ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya ini dari mata kuliah negara dan masyarakat sipil. Dari keseluruhan materi yang sudah kami pelajari bersama, banyak pandangan baru terhadap negara, bahwa negara tidak serta-merta tentang pengabdian orang-orang yang ditunjuk atau aktor-aktor yang telah kami pilih dalam kontestasi politik untuk mewakili setiap urusan-urusan kami. Tidak selamanya tentang itu, bahwa ada banyak kepentingan politik yang diambil juga, ada urusan-urusan yang diambil berdasarkan kepentingan mereka, yang dibuat oleh aktor-aktor formal maupun non formal di pemerintahan. Itu bisa berupa dari legislatif dan eksekutif yang membuat keputusan diambil. Keputusan itu bukan demi kepentingan publik, tetapi untuk segala urusan mereka, dapat mereka lakukan dalam sebuah program ataupun kebijakan yang dikeluar. Dari sisi lain berarti bahwa negara kita ini bukan negara yang demokrasi juga, tidak, bukan juga negara dengan yang menganut satu sistem tertentu. Jika dilihat negara kita seakan tidak punya prinsip atau satu sistem yang dianut. Kita seperti kehilangan citra dari sistem yang dipakai. Dari negara ini sistem apa yang dipakai, kita bingung juga. Intinya yang dapat kita ambil dari seluruh rangkaian proses pembelajaran kita ini, bahwa negara keputusan yang dibuat itu tidak selamanya menguntungkan semua pihak. Ada beberapa orang yang berkuasa di dalam negara, mereka yang sudah masuk di dalam sistem, menjalankan sistem itu, yang sistemnya selalu berpatokan dengan uang dan kekuasaan lain. Atau pemerintahan yang lebih kepada developmental itu, jadi lebih ya kepada siapa dapat apa, keuntungan apa yang bisa didapatkan dari segala kebijakan yang mereka buat.
seperti yang dari materi yang telah kami pelajari, bahwa ekonomi masuk dalam praktik politik itu, bahwa ada beberapa orang yang masuk, mereka di dalam sistem dan menggunakan ekonomi itu, dan menggunakan politik untuk kepentingan mereka pribadi, memperluas kepentingan mereka, kekuasaan mereka dengan jaringan-jaringan yang mereka punya. Lebih kepada oligarki sih, sistem yang ada dijalankan oleh beberapa orang aja, dan kita yang lain hanya ikuti dan taat terhadap peraturan itu, peraturan yang sudah dibuat dan mungkin juga akan dibuat, hanya berdasarkan atas kepentingan mereka sendiri. Itu yang mungkin dalam teori-teori atau materi yang kita bahas kemarin tentang neoliberalisme gitu, pasar bebas. Kita ada kekuasaan besar yang dibangun oleh orang-orang yang punya modal. Mereka membuat basis-basis dari pedesaan-pedesaan hingga lingkungan perkotaan. Banyak aktor-aktor yang terlibat di situ dalam pembuatan keputusan yang akan juga diterapkan kepada khalayak umum atau kepada publik, akan diterapkan di sana. Pembuatan informasi. Lalu yang tentang birokrasi yang terlalu birokratik ya, keputusan itu selalu rumit dan tunduk terhadap aturan yang dibuat juga untuk mengekang kebebasan. Orang bisa membantu dengan sesuka hati atau membantu dengan cara mereka. Banyak aktor dari lembaga-lembaga formal gitu dalam pembuatan keputusan kadang tidak dilibatkan. Minta terhadap siapa keputusan yang atau kebijakan yang dibuat itu nanti berputarnya kemana. Kita juga semakin masyarakat banyak tidak tahu atau dibutakan, memang dari sistem itu dibutakan. Dari sistem dibutakan, padahal dalam politik sendiri mungkin ini kalau kita lihat dari DPR atau legislatif orang, mereka punya satu peran dan fungsi untuk mendidik masyarakat tuh, untuk melek atau paham terhadap kondisi sosial politik masyarakat di sekitar. Terkadang hal itu kebanyakan tidak dilakukan oleh para anggota-anggota dewan atau mereka yang terpilih di dalam lembaga legislatif itu. Mereka tidak menjalankan fungsi dan tugas itu.
Jadi tidak ada kontrol yang baik dari masyarakat. Masyarakat tidak tahu bahwa kebijakan atau peraturan yang dibuat dari negara tuh kadang tidak menguntungkan juga bagi mereka. Di sini tidak ada sistem kontrol yang stabil yang bisa memonitor setiap keputusan-keputusan yang dibuat atau diambil demi kepentingan umum lah. Kalau kita berpatokan dengan dasar hukum seperti Bapak pernah tekankan, jangan gunakan kata kita taat hukum, padahal kita sendiri bukan negara hukum atau negara yang bukan negara hukum juga, namun kita selalu diberikan untuk keputusan-keputusan tuh harus diambil berdasarkan hukum itu. Ini kembali seperti yang tadi saya bilang bahwa kita nih seperti kehilangan sistem apa yang dianut sebenarnya di Indonesia sini, sistem demokrasi kah, apa sistem kapitalis kayak apa ya kita ada pakai di negara ini. Kami tidak abstrak, sistemnya terlalu abstrak. Kadang dalam satu kondisi tertentu yang berlaku tuh sistem satunya, dalam kondisi tertentu nanti lain sistem yang digunakan juga. Jadi kami negara apa ya, negara yang dari sistem kebudayaan atau apapun itu lebih menganut hukum-hukum sosial, politik, budaya begitu. Namun nilai-nilai yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan bernegara itu diruntuhkan oleh sistem ekonomi politik yang secara modern itu. Ini terlalu kadang juga terbawa dengan sistem-sistem yang kami anut dari negara-negara luar, sistem yang memang tidak terlalu tepat jika digunakan di dalam negara kami ini. Itu membuat kami kehilangan landasan atau acuan untuk berjalan itu. Jadi kalau sekarang Indonesia kita lihat seperti apa sistem politik, sistem ekonominya, mungkin seperti yang telah kami pelajari bahwa ini negara kita ini dilandasi pada keputusan-keputusan yang apa ya, terlalu birokratik kan, sangat birokratik. Jadi terkadang kita harus melakukan sesuatu yang di luar dari nilai norma atau moral, namun itu semua bisa relatif karena
dilandasi oleh hukum itu sendiri. Kita keluar dari situ, sistem yang lebih berpatokan pada administratif apa semua, sistem yang begitu tunduk pada administratif juga. Kadang porosnya itu berputar tentang politik uang lagi. Jadi yang bisa saya ambil dari sini, materi yang kita sudah pelajari sama-sama itu seperti tadi, banyak sistem yang membuat kita kehilangan juga apa yang sebenarnya dianut oleh Indonesia ini. Kita sendiri bingung di dalam situ, sistem apa yang pantas kita